Dari kawasan Tompelo 8, Pro 2 RRI Kupang, Suara Kreativitas. Selamat sore Sobat Kreatif. Balik lagi di Numpang Dampang untuk edisi kali ini. Ishak senang sekali karena sudah kedatangan teman-teman seperti biasa ya. Hari ini kita sudah ditemani oleh teman-teman dari Forum Remaja PKBI Nusa Tenggara Timur. Sudah ada Kakak Mary yang nanti akan siap membawa diskusi dengan tema yang menarik sekali di kesempatan kali ini. Selamat sore Kak Mary. Selamat sore Kak Isa. Oke, salam sehat. Dan juga nanti Kak Mary akan memperkenalkan ya kedua narasumber yang akan mendampingi pembahasan kali ini, disertai topik apa sih yang akan jadi fokus pembicaraan di kesempatan dialog kali ini. Silakan Mer. Terima kasih banyak Kak Isak. Halo sahabat kreatif. Selamat datang di edisi Numpang Nampang bareng Forum Remaja PKB NTT lagi dan lagi. Bersama saya Merlinda, Ketua Forum Remaja PKB NTT yang akan memandu sesi diskusi selama 1 jam ke depan. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan pastinya bermanfaat buat sobat kreatif semua yang mendengarkan, terkait dengan pentingnya peran keluarga dalam pemenuhan imunisasi measles dan rubella atau biasa dikenal dengan MR pada anak. Di samping saya sudah ada kedua narasumber yang akan membahas terkait topik ini. Yang pertama ada Insinyur Erlina R. Salmun MKes, Kepala Bidang P2P, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga ada Ibu Damiana Veronica Jari, SKM MKes, Subkoordinator Program Surveillance dan Imunisasi. Halo Ibu Erlina dan Ibu Damiana. Halo juga Kakak Merlinda. Halo, bagaimana kabarnya Ibu? Sangat baik ya. Sangat baik. Sehat selalu. Sehat selalu. Ibu Damiana gimana? Baik. Sehat dan sehat selalu. Semoga selalu sehat dan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ya Ibu. Amin. Nah, berkaitan dengan topik kita hari ini, yakni pentingnya peran keluarga dalam pemenuhan imunisasi measles dan rubella pada anak. Jika kita berbicara soal imunisasi, pasti sudah tidak asing lagi istilah ini ya Ibu. Nah, dari hasil survei yang dilakukan PKBI menyasar 503 responden, terdapat 178 responden yang sudah mengetahui manfaat dari imunisasi itu sendiri. Dan sisanya itu masih belum mengetahui manfaat dari imunisasi. Artinya masih banyak masyarakat nih Ibu yang belum mengetahui apa manfaat dari imunisasi bagi anak itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini Mary ingin menggali banyak hal dari Ibu terkait dengan imunisasi itu sendiri. Mungkin pertanyaan pertama yang juga banyak ditanyakan sahabat kreatif, apa sih itu imunisasi MR pada anak? Bisa dijawab oleh Ibu. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Merlinda. Selamat sore sahabat kreatif yang luar biasa ya. Sudah banyak juga ya yang mengenal ternyata apa itu imunisasi sebenarnya ya. Nah, kalau imunisasi campak dan rubella ini memang merupakan satu hal yang sangat baik ya untuk pencegahan sebenarnya ya, pencegahan anak-anak dari terkena virus campak ya dan virus rubella ya. Dan kalau anak-anak itu disuntik ya, artinya divaksin dengan diimunisasi dengan campak rubella ini, mereka punya daya tahan tubuh yang betul-betul nantinya kuat untuk menghadapi virus ya yang namanya virus campak dan rubella. Jadi terima kasih banyak kalau rekan-rekan sahabat kreatif yang saat ini mendengar di RRI Pro 2 ya bisa mengetahui dengan baik ya manfaat ya daripada kenapa anak-anak usia sekarang ini kan lagi program khusus pemerintah ya untuk semua anak usia 9 bulan sampai 12 tahun di Provinsi NTT khususnya harus diberikan vaksin ini ya supaya punya kekebalan yang kuat, kekebalan yang bagus secara kelompok ya, secara komunitas masyarakat terhadap virus yang akan datang dan menyerang mereka. Itu saja, baik. Berarti secara tidak langsung Ibu
imunisasi ini sebagai langkah pencegahan Pencegahan. pada anak-anak terutama ya, Iya. usia 9 bulan sampai 12 tahun. Dan ini sudah digencarkan di NTT Di sendiri. NTT, betul. Oke, nah dari penjelasan Ibu Erlina tadi, apa sih gejala imunisasi MR pada anak dan apakah gejala itu berbahaya? Kemudian silakan Ibu Damiana. Oke, baik. Terima kasih Adek Mary, para sahabat kreatif yang berada di rumah atau di mana saja berada ya. Tadi sudah berdasarkan hasil survei disampaikan bahwa masih juga ya banyak orang yang belum mengetahui tentang pentingnya imunisasi. Padahal kita harus mengetahui bahwa ada landasan hukum yang sudah diberikan oleh pemerintah, ada undang-undang dasar 1945, di situ dikatakan bahwa di pasal 28 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Begitupun juga ada Undang-Undang Perlindungan Anak ya, nomor 35 tahun 2014, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak kita ya. Itu merupakan suatu hak. Ada juga Undang-Undang Kesehatan, di situ setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar. Ya, jadi setiap anak itu mempunyai hak untuk mendapatkan imunisasi dasar. Nah, tadi sudah disampaikan banyak oleh Ibu Kabid, Ibu Erlina. Nah, apa bahaya apabila anak itu tidak mendapatkan imunisasi secara tidak lengkap? Nah, tentunya itu akan rentan ya. Dia akan rentan mendapat terkena penyakit-penyakit. Penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu banyak ya. Ada seperti tadi MR atau campak, measles dan rubella atau yang disebut dengan campak dan rubella. Terus selain itu juga ada dengan imunisasi ini bukan hanya MR saja, ada difteri, ada juga pertusis, ada tetanus, ada hepatitis B dan juga ada polio. Nah, untuk mengetahui apa gejala-gejala penyakit campak dan rubella, nah itu sebenarnya banyak sih ibu-ibu ini juga mengetahui, hanya mungkin belum lebih detail untuk melihat ya. Kalau kita mau melihat gejala-gejala itu, untuk campak, demam tinggi itu sudah pasti. Terus ada tanda khusus, dia harus selain demam tinggi dia harus punya bercak-bercak kemerahan pada kulit ya, atau disebut ras yang disertai dengan batuk. Jadi bukan hanya bercak saja, tetapi dia juga harus disertai dengan ada batuk, pilek dan yang paling spesifik juga harus ada mata merah. Oke, mata merah. Mata merah, jadi mata merah, demam tinggi disertai batuk dan pilek. Nah, itu juga harus ibu-ibu harus waspadai ya, harus segera membawa anaknya ke vaskes. Itu untuk campak. Sementara kalau rubella ini dia gejalanya sangat tidak spesifik, bahkan biasanya tuh tanpa gejala. Nah, dia biasa gejala umum tuh miripnya seperti flu biasa ya. Dia ada demam, ada pusing juga, ada pilek, ada juga mata merah dan nyeri-nyeri persendian. Nah, ini sangat berbahaya ya kalau apabila ini dampaknya pada ibu hamil, misalnya kenahnya pada ibu hamil yang pada usia triwulan pertama ya. Nah, apabila terinfeksi virus ini, nah ini sangat berbahaya kepada janin yang dikandungnya. Nah, itu janinnya bisa menjadi cacat dan lain-lain ya. Itu sangat sangat berbahaya ya gejala penyakit ini. Mungkin dari saya itu saja. Baik, Adik Ibu. Mary ya. Dan dari penjelasan Ibu sendiri kita juga bisa lihat dan bisa ketahui bersama bahwa hal ini sudah diatur di dalam landasan hukum. Ya. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan setiap anak perlu untuk mendapatkan imunisasi dasar. Ini bisa menjadi catatan ya buat para ibu-ibu, sahabat kreatif yang mendengarkan siaran ini agar segera juga berhati-hati terhadap hal ini karena ibu hamil juga sangat rentan terkena penyakit ini yang tadi sudah dijelaskan, ada MR, ada tetanus dan lain sebagainya. Dengan gejala salah satunya adalah demam tinggi, ada bercak disertai batuk dan pilek serta ada juga mata merah yang menjadi gejala dari penyakit ini. Nah, tadi sudah didengarkan apa sih itu imunisasi MR, gejala serta dampaknya. Lalu apa yang menjadi manfaat para orang tua kemudian mendaftarkan anaknya untuk ikut imunisasi ini? Silakan
Ibu Erlina. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi bagi para orang tua sebenarnya dan calon orang tua, ya anak-anak muda, sahabat kreatif yang sudah siap untuk mau menikah, ya nanti punya suami, punya anak, ya harus ingat bahwa ada manfaat ya dari imunisasi ya. Itu yang pasti adalah yang pertama membentuk kita punya antibodi ya. Anak itu punya antibodi. Kalau ibu itu dia dapat juga ada imunisasi ketika dia hamil, kan ada juga ya untuk imunisasi ibu ya. Nah itu juga membuat daya tahan tubuh ya seseorang itu menjadi kuat ya. Kemudian yang kedua, kalau kita sendiri sudah kuat, kemudian keluarga kita juga semuanya juga sudah dapat imunisasi ya, maka keluarga itu akan kuat juga daya tahan tubuhnya ya, sehat ya. Kalau sudah sehat, bangsa juga pasti senang ya. Kita akan produktif menghasilkan karya-karya yang bagus ya, anak-anak yang cerdas ya, orang tua yang sehat, bisa mencari nafkah buat anak-anaknya ya. Dan ini menjadi aset bagi bangsa ya, sumber daya yang luar biasa ya. Jadi manfaatnya sangat luar biasa. Ibu-ibu tidak perlu repot lagi, misalnya pikirkan anak saya sakit ya, karena kondisi tubuh lemah itu mudah sekali virus atau apapun penyakit itu bisa saja menginfeksi ya diri seseorang dan akhirnya jatuh sakit. Nah kalau sudah jatuh sakit pasti yang paling sibuk kan ibu-ibu ya. Ya. Belum lagi urus anak, belum lagi urus suami, rumah, makan, minum, masak. Wah terganggu semua deh. Ya karena itu sahabat kreatif kita harus mulai sehat dari sekarang ya. Anak-anak muda, anak-anak remaja, kita siap tubuh kita ya. Secara rohani tapi juga jasmani perlu disiapkan. Ya, Gitu. terima Oke. kasih banyak Ibu Erlina atas pengetahuan yang diberikan terkait dengan manfaat dari imunisasi ini yang sangat penting, yakni membentuk antibodi di dalam tubuh kita. Dan ketika antibodi itu sudah terbentuk, penyakit apapun yang masuk itu akan terhempas dan hilang. Oke. Dan tadi pesan dari Ibu Erlina bahwa kita sebagai remaja, kita sebagai orang tua, sahabat kreatif di luar sana perlu untuk menerapkan kebiasaan yang sehat. Sehingga itu lagi-lagi berdampak pada diri kita secara positif. Baik. Selanjutnya nih, untuk Ibu Damiana terkait dengan apakah ada kriteria tertentu terkait dengan kondisi kesehatan anak agar anak dapat diimunisasi MR. Apakah ada standar tertentu atau kriteria tertentu? Silakan Ibu. Baik, untuk imunisasi MR ini kan ditujukan untuk anak-anak, ada juga yang umur 9 bulan ya untuk campak. Ada juga anak yang umur sebelum 2 tahun dia juga harus mendapatkan ya. Dan saat ini pemerintah lagi membuat salah satu program bulan imunisasi anak nasional dan fokusnya kepada imunisasi, salah satunya adalah campak dan rubella ya. Nah ini diperuntukkan bukan hanya untuk anak umur seperti tadi yang saya sampaikan, tetapi ini sampai umur kurang dari 12 tahun. Nah, jadi ini program pemerintah yang berjalan mulai dari bulan Mei, dan Provinsi NTT sudah mencanangkan pelaksanaan ini pada tanggal 18. Jadi setiap diharapkan ibu-ibu agar segera membawa anaknya ke Vaskes ya untuk mendapatkan imunisasi, atau bisa berkoordinasi dengan teman-teman di puskesmas untuk bisa mendapatkan vaksin untuk anak-anak sekolah, karena sekarang juga lagi libur ya. Jadi kalau bisa bisa membawakan anak-anak sekarang ini ke fasilitas kesehatan kalau bukan di sekolah. Baik Ibu. Berarti kriteria tertentunya itu lebih pada ke umur 9 bulan sampai kurang dari 12 tahun juga dalam kondisi yang sehat. Iya. Baik, dan pemerintah juga sudah mencanangkan adanya program bulan imunisasi anak nasional. Mulai dari 18 Mei, benar Ibu? Betul. Iya. Ya, dari 18 Mei. Nah, berbicara soal bulan imunisasi anak nasional, Ibu, bagaimana kemudian peran Dinas Kesehatan sendiri dalam hal ini? Mungkin bisa diceritakan bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari Dinas Kesehatan. Silakan Ibu Erlina. Ya, baik, terima kasih. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan ya itu
Yang pertama kita sudah ada bentuk kelompok kerja ya, yang ketua pelindungnya adalah Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur sendiri ya, dan ketua pelaksananya itu Ibu A1 ya, Ibu Erni Usboko ya. Mungkin sahabat-sahabat kreatif pasti kenal ya, karena ibu ini kan juga dengan anak muda itu juga sangat dekat ya. Nah, kita sudah mulai ya mengatur bagaimana di sana sudah ada bidang-bidangnya, ada bagian urus logistiknya, ada bagian urus monitoringnya, ada bagian pelaksanaan untuk sosialisasinya, dan sudah terjadi dalam 1 bulan kemarin. Bahkan semua logistik kami juga sebagai yang mendistribusikan ya vaksin dan logistik ke seluruh provinsi NTT, kabupaten kota ya, yang memang kita dapat dari pusat, tapi kita yang menjadi leadernya ya untuk dinas kesehatan ini sebagai bidang teknis yang memang membantu untuk bagaimana memfasilitasi semua kegiatan yang ada pada bulan imunisasi anak nasional. Dan jangan lupa bahwa dalam kelompok kerja itu juga kita melibatkan sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah, PKK ya, termasuk juga kita punya kepolisian ya, yang di Lanut maupun yang di Korem ya dan sebagainya. Banyak, semuanya terlibat ya, sehingga termasuk PKBI ya. Terima kasih ya sekarang kan ya, kita menggalakkan semuanya. Dan yang terakhir adalah kita juga terus memantau ya perkembangan semua keadaan operasional di lapangan ya, pelaksanaannya sampai dengan bagaimana capaiannya ya kan, capaian dari vaksinasi BIAN ini ya yang terjadi pada hari-hari ini ya. Seperti itu. Baik Ibu Erlina. Nah, dari kegiatan dari Bulan Anak Imunisasi Nasional sendiri yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, apakah ada kegiatan lain selain imunisasi MR itu sendiri? Silakan Ibu. Ya, maksudnya yang untuk bulan imunisasi anak ini. Ya, kegiatannya memang fokusnya di imunisasi untuk ada 2 ya. Selain MR, kita juga imunisasi kejar. Jadi kejar ini imunisasi yang tadi dikatakan Ibu Damiana, yang rutin, yang harusnya terjadi pada anak-anak yang bayi maupun balita yang sampai usia 58 bulan, yang 59 bulan yang belum terimunisasi, kita harus kejar supaya mereka mendapatkan dosis yang lengkap ya. Jadi tidak boleh ada yang kecolongan. Nah, ini kan kerja ekstra ya. Ditambah lagi memang hari-hari ini kita juga vaksinasi COVID belum selesai. Jadi pekerjaan kita memang cukup luar biasa juga ya. Terima kasih teman-teman sahabat kreatif yang sudah membantu untuk bagaimana menggerakkan teman-teman sahabat yang lain untuk ikut serta bagaimana vaksinasi COVID-nya, bagaimana menggerakkan keluarga-keluarga untuk ayo datang kita ke pos imunisasi, posko ya, misalnya ke puskesmas ya, tempat fasilitas kesehatan yang memang sudah disiapkan untuk melayani masyarakat ya. Baik, ya. Berarti sangat gencar sekali untuk dalam hal ini agar bisa berdampak juga bagi masyarakat. Ya, betul sekali. Nah, dari hal itu kita masuk ke topiknya tadi terkait dengan pentingnya peran keluarga dalam imunisasi MR itu sendiri pada anak. Apakah ada tahap dari imunisasi MR pada anak? Silakan Ibu Damian. Maksudnya tahapan? Apakah ada tahapan dalam imunisasi MR pada anak? Oh iya, tahapannya yang pertama di sini ya untuk tahapannya. Nah, untuk imunisasi campak dan rubella ini diberikan bagi seluruh anak ya, seperti tadi usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 12 tahun ya. Dan ini memang tahapan pertama dari pemerintah pusat yang diberikan pada salah satunya Provinsi NTT ya. Ada juga nanti tahapan kedua itu bukan untuk NTT tetapi ditujukan kepada provinsi-provinsi lain di luar NTT yang ada umurnya berbeda ya. Kalau kita NTT seperti tadi 9 bulan sampai 12 tahun. Nah, vaksinasi ini juga kita lihat bahwa ini sudah digunakan berdasarkan rekomendasi. Jadi ini sangat aman, sudah ada izin dari Balai POM sehingga
sangat efektif ya untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Itu ya tahapan-tahapannya. Baik, berarti tahapannya itu sendiri lagi-lagi berdasarkan umurnya. Umur 9 bulan dan di bawah 12 tahun. Itu untuk yang saat bulan Untuk imunisasi, iya. bulan imunisasi. Dan juga ada vaksinasi COVID itu sendiri. Iya. Nah, buat Sobat Kreatif semua yang ingin bertanya kepada kedua narasumber bisa melalui laman Facebook Pro2 Kupang dan juga chat ke nomor WhatsApp 0811 3820 9090. Sekali lagi 0811 3820 9090. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut. Stay tune terus. Kamu sedang mendengarkan Numpang Nampang Pro 2. Eits, tunggu dulu. Keseruannya masih berlanjut. Tetap di Pro FM Kupang, suara kreativitas. Janganlah kau cemas, jalan masih panjang untuk kau berjuang. Hei kawan, tak usah kecewa, tak semua harapan langsung dikabulkan. Mungkin esok hari, mungkin lusa, ceritamu jadi lebih indah. Santai sajalah, coba nikmati hidup. Bumi ini terus berputar. Wow, 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 wow. Mari tertawa. Ya, 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 ya. Selalu bahagia. Terimalah yang terjadi, yang terbaik. Selalu bersyukur dan mulia. Hei kawan, Hei kawan, janganlah cemberut, janganlah cemberut. tak perlu mengeluh. Melanjutkan hidup. Hai kawan, tak usah bersedih, yuk semangat lagi untuk meraih mimpi. Oh, oh. Mungkin esok hari, mungkin lusa, ceritamu jadi lebih indah. Santai sajalah, coba nikmati hidup. Bumi ini terus berputar. Oh, oh.
Wah, kakak sama adik lagi main apa? Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia. Ampun para pejuang. Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar. Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air. Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah. Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma? Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini. Loh, kok dilepas? Kan kita cinta perdamaian. Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin, pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak, mengikuti imunisasi dasar, peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat, penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan, meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD. Indonesia, from Sabang to Merauke. Rabu FM, suara kreativitas. Numpang Nampang Pro 2 Isu. Aku tak tahu apa yang lain darimu hari ini. Apa itu karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai? Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, kini ku tahu apa yang lain darimu hari ini. Itu bukan karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu,
Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci. Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, cuma dirimu untukku, bentuk cinta itu kamu. Oh ya kamu. Numpang Nampang Pro 2. Setiap Senin hingga Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kembangkan dan berbagi kreativitas kamu hanya di Numpang Nampang Pro 2 FM Kupang 90,9 MHz suara kreativitas. Selamat datang kembali sahabat kreatif dalam Numpang Nampang bareng Forum Remaja PKB NTT dengan topik pentingnya peran keluarga dalam pemenuhan imunisasi measles dan rubella MR pada anak. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya terkait dengan tahapan-tahapan tadi. Apakah ada tahapan lain dalam imunisasi MR bagi anak? Silakan Ibu Damiana. Baik, terima kasih Adik Mary, para sahabat kreatif di rumah dan di mana saja berada. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan tahapan-tahapan yang sudah diberikan oleh pemerintah ya. Adapun terkait dengan tahapan sebelum anak dilakukan imunisasi itu disebut namanya screening. Nah, screening itu akan dilakukan tentunya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan ya. Nah, di situ nanti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh orang tua atau diisi. Seperti misalnya begini ya, setiap anak tentunya kalau sebelum diimunisasi tentunya harus sehat. Jadi apakah anak itu sedang demam, itu pasti ditanyakan oleh tenaga kesehatan dalam 7 hari terakhir. Terus apakah anak itu sedang selain demam, apakah ada juga batuk pilek, sesak, atau ada juga menderita salah satu penyakit pernafasan seperti asma dan lain-lainnya. Atau juga mungkin selain itu ada penyakit lain ya yang ada pada anak tersebut ya. Terus apakah anak Anda sedang dalam pengobatan dokter? Nah, itu juga perlu jadi orang tua harus jujur. Ya harus jujur menjawab menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh tenaga kesehatan. Terus apakah ada juga gangguan-gangguan seperti pembekuan darah atau gangguan ginjal dan lain-lain. Nah, ini salah satu rekomendasi sehingga dokter bisa menentukan atau tenaga kesehatan bisa menentukan bahwa apakah anak ini bisa dilakukan imunisasi saat itu. Baik, Terima berarti kasih. tahapan screening ini sangat penting dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kemudian melihat apakah anak ini sehat dan lain sebagainya sehingga bisa dikatakan layak mendapatkan imunisasi MR itu sendiri. Baik. Nah, Ibu Damiana dan Ibu Erlina ada pertanyaan dari sobat kreatif semua. Nah, pertanyaannya adalah katanya kalau anak yang tidak diimunisasi lebih sehat dibandingkan anak yang diimunisasi. Lalu apakah imunisasi ini bersifat gratis dan apakah ada efek samping dari imunisasi MR itu sendiri? Pertanyaan ini oleh Hana dari Oipura. Silakan Ibu Erlina. Baik, terima kasih. Nona Han ya? Nona Hana. Halo, apa kabar? Ya, terima kasih buat respon yang luar biasa ya. Jadi
Kalau anak yang diimunisasi pasti kan lebih sehat ya, karena tadi daya tahan tubuh antibodinya terbentuk ya untuk melawan virus-virus yang datang mau menyerang orang tersebut, anak tersebut. Nah, adapun efek samping ya ketika kita melakukan tadi vaksin imunisasi campak rubella itu, yang biasa terjadi itu ya hampir di semua imunisasi kan ya, seperti kita COVID juga pasti ada perlawanan ya antigen terhadap antibodi kita ya, sehingga rasa demam ya, tapi demamnya demam ringan, jangan takut ya, tidak boleh takut, harus kasih support ya. Nah, tidak apa-apa, namanya hangat-hangat ya, itu badan agak sedikit kurang enak gitu ya, namanya ada efek sampingnya ya. Kemudian mungkin ruam merah ya, keluar bengkak ringan saja ya. Kemudian ada nyeri-nyeri sedikit kalau ditekan-tekan di bagian lengan yang disuntik, pasti ada rasa ya, tapi itu tidak lama, biasanya hanya sampai 1 malam aja, habis selesai, besok paginya kita sudah kembali lagi ya, asal diikuti dengan makan yang bergizi ya. Jangan lupa habis kita diimunisasi kita harus kembali makan yang baik, yang sehat, sehingga pekerjaan antigen untuk masuk menjadi kita punya tubuh sebagai antibodi itu akhirnya terbentuk dengan sempurna ya. Nah, jadi reaksi seperti itu ya. Jadi seperti kalau kita ya 2-3 hari kita sudah kembali segar. Jadi tidak perlu takut untuk ada efek-efek samping ringan seperti itu. Baik. Ya. Berarti lebih sehatnya lagi jika diimunisasi karena membentuk kekebalan tubuh pada anak itu sendiri. Kalau efek sampingnya palingan demam ringan yang berlangsung tidak lama dan juga nyeri itu sendiri. Nah, dan mungkin adik Mary seperti tadi Ibu. Nah, kita lihat pengalaman sekarang COVID ya. Nah, dengan COVID, nah ini salah satu cara untuk menurunkan kasus COVID adalah dengan vaksinasi. Nah, ini salah satu bukti sehingga ibu-ibu yang ada di rumah tadi seperti Ibu siapa tadi yang nanyakan? Ibu Hana ya. Ibu Hana jangan takut ya, bawa anak ke fasilitas kesehatan untuk divaksinasi. Baik. Pesannya lagi adalah don't worry kalau anak-anak ke imunisasi MR itu sendiri. Tadi sempat juga dikatakan Ibu Damiana dan Ibu Erlina terkait dengan rentan umur 9 bulan sampai 12 tahun. Mengapa imunisasi MR diberikan dalam rentan umur tersebut? Silakan Ibu. Kalau rentan umur ini kan sudah dalam penelitian ya, kita tahu bahwa anak-anak ini sangat beresiko ya. Mereka termasuk kaum rentan selain tadi ibu hamil ya, para lansia taruhlah seperti itu. Anak-anak yang baru lahir dalam pertumbuhan mereka tuh rentan juga, bukan tidak rentan ya, karena baru mulai mereka bertumbuh, sehingga usia itu dalam penelitian para ahli imunisasi ya, ahli-ahli yang sudah melihat dengan jelas bagaimana sih pembentukan dari sebuah antibodi dalam tubuh anak yang masih rentan itu, kalau diberikan maka akan lebih bagus ke depannya ya. Jadi ini bukan karena kita ini buat asal-asal saja kelompok umur, tapi memang sudah berdasarkan penelitian dan dia akan menjadi aset masa depan yang tadi saya katakan tangguh, produktif ya, dan bangsa itu akan bahagia benar kalau dari kecil anak-anaknya sudah sehat. Mau dibuat apapun nanti pasti bangsa itu bangsa yang luar biasa ya, makmur dan juga masyarakatnya tidak sakit-sakitan ke depan. Jadi ya seperti itulah yang tadi kita katakan. Dan ingat bahwa campak rubella ini ya, kita kenapa sekarang ini lagi vaksin untuk sampai dengan bulan Juli akhir harus semua anak-anak dari 9 sampai 12 tahun itu sudah harus diimunisasi karena kita mau masuk ke eliminasi ya. Jadi target kita WHO ya, Badan Kesehatan Dunia itu bahwa harus sudah semua anak-anak ya sudah mengalami campak rubella, sudah disuntik supaya bebas dari penyakit campak dan rubella. Jadi Indonesia dan dunia harus eliminasi campak rubella. Makanya kenapa sekarang semua lagi gencar, ayo kita punya anak-anak, jangan sampai ketinggalan begitu. Ya, itu saja. Baik, berarti dari rentan umur tadi itu didasarkan pada hasil penelitian karena di dalam rentan umur tersebut beresiko
gitu dalam terkena penyakit-penyakit tadi. Nah, berbicara soal rentan umur tadi, bagaimana dengan rentan waktu untuk tahapan imunisasi MR pada anak? Silakan Ibu Damiana. Baik, untuk MR ini seperti tadi ya, diberikan kepada yang pertama, dia diberikan 3 kali ya. Yang pertama umur 9 bulan. Nah, setelah itu 9 bulan, tahapan kedua diberikan pada umur 18 bulan. Nah, setelah itu diberikan lagi yang ketiga itu pada kelas 1 SD. Jadi itu ya seperti tadi Ibu Erlina sampaikan bahwa ini sudah berdasarkan penelitian. Seperti kita vaksinasi COVID saja tidak bisa 1 kali saja ya, ada dosis pertama, kedua sampai dosis ketiga ya. Ini begitu pun juga dengan vaksinasi imunisasi rutin pada anak. Baik, berarti untuk rentan waktunya sendiri sebulan untuk Seperti 9 ke 18 bulan ini kan jangka waktunya sekitar 9 bulan ya untuk ke tahap berikutnya ya. Jadi ini berdasarkan hasil penelitian dan juga ini kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan jadwal pelaksanaan vaksinasi pada anak. Mungkin gini pertanyaan juga, mungkin selain itu kalau anak itu sekarang sudah diimunisasi, imunisasi misalnya habis polio ya toh, sekarang dia mau masuk imunisasi MR lagi. Berapa sih, atau dia baru habis anak usia 6 tahun kan sudah dapat COVID nih. Dia baru habis vaksin COVID. Berapa sih jangka waktu untuk dia bisa dapat lagi vaksin MR? Dibolehkan dalam waktu 1 bulan juga. 1 bulan ya, artinya 1 bulan dulu baru dia bisa dapat lagi yang MR ini. Karena apa? Karena kita tidak mau anak itu menjadi beban yang tinggi ya ketika dia untuk mau menghadapi antigen lain, dia harus stabil dulu ya, baru dikasih 1 bulan rentannya kalau yang untuk imunisasi yang lainnya. Pemberian imunisasi. Ya. Baik. Nah, kita kembali lagi kepada topik kita hari ini terkait dengan pentingnya peran keluarga. Bagaimana peran keluarga dalam imunisasi lengkap MR pada anak itu sendiri? Silakan Ibu. Ya, kalau peran keluarga yang paling penting itu adalah orang tuanya langsung ya, papa mama ya. Biasanya kalau orang kita di NTT, kakek nenek ya, opa oma itu lebih sayang kepada cucu-cucunya ya. Jadi sebenarnya peran keluarga itu sangat besar ya. Dia tahu persis yang pertama anaknya ya. Tadi dikatakan Ibu Damiana bahwa dia tahu anaknya sakit apa sih sebenarnya ya toh. Nah, karena kan harus di screening kan ya, kalau ada masalah kelainan darah dan sebagainya orang tuanya yang tahu kan, sehat atau tidak itu orang tuanya yang tahu ya. Yang kedua, dia tahu anak ini data-datanya lengkap karena dia mengikuti pertumbuhan anak, apakah usianya sudah segini. Nah sekarang kan di vaskes itu juga kader-kader juga pegang buku ya, namanya buku KIA ya, buku catatan misalnya dari yang dilayani kan, mereka juga selain keluarga pegang, kader juga pelajari. Jadi sebenarnya kerjasama antara keluarga dengan kader dengan tenaga kesehatan itu menjadi kekuatan yang luar biasa untuk membawa anak-anak ini sehat ke depan ya. Jadi dan yang berikut, orang tua itu dia juga sebagai pemberi nafkah, artinya dia tahu makanan apa yang menyehatkan anaknya ya. Selain diimunisasi tadi kan harus juga disejajarkan juga dengan makanan yang harus dikonsumsi oleh anak tersebut supaya tetap sehat. Jadi dari anak itu mulai dalam kandungan sampai dia lahir, sampai dia bertumbuh ya, kalau dibilang kalau dewasa, kalau dia sudah bisa mencari nafkah lah ya, dalam arti dia sudah bisa bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, mandiri ya. Tapi tetap juga kalau selama orang tuanya masih hidup, dia mengikuti terus perkembangan anaknya ya, supaya anak itu betul-betul mandiri dan sehat. Ya. Baik, berarti dari hal ini kita bisa melihat bahwa peran orang tua sangat tinggi, sangat penting dalam pemberian imunisasi juga, karena orang tua yang mengetahui anak itu sendiri bagaimana kondisi sehari-hari, bagaimana identitasnya juga ya, sehingga pesan dari Ibu Erlina bahwa perlu adanya kerjasama dari orang tua, dari petugas kesehatan, dari kader, sehingga anak itu kemudian mendapatkan apa yang sesuai didapatkan dan kemudian dengan imunisasi ini dapat berguna bagi anak itu sendiri. Baik, sesuai dengan
rentan waktu untuk bulan imunisasi anak nasional itu sendiri yang dimulai dari tanggal 18 Mei sampai dengan akhir Juli. Bagaimana kemudian setelah BIAN ini berakhir? Apakah masih bisa untuk dilakukan imunisasi bagi anak yang belum mendapatkan imunisasi MR? Silakan, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Untuk pelaksanaan imunisasi ini berjalan seperti biasa ya, setiap bulan sesuai dengan umur anak ya. Jadi kalau sudah dilakukan seperti sekarang ini tanpa melihat status imunisasi sebelumnya. Jadi walaupun anak tersebut sudah mendapatkan imunisasi, saat pelaksanaan bulan imunisasi ini juga harus juga anak tersebut mendapatkan. Karena seperti tadi ya Ibu Erlina sampaikan bahwa itu peran keluarga itu sangat penting ya. Jadi bukan hanya melindungi anak tersebut tapi juga melindungi masyarakat di sekitarnya sehingga tidak mendapatkan penyakit-penyakit menular ya yang seperti dicegah dengan imunisasi. Baik. Berarti masih bisa kesimpulannya setelah BIAN berakhir masih bisa anak-anak mendapatkan imunisasi MR itu. Iya. Baik. Nah, apa sih pesan kunci yang Ibu Damiana dan Ibu Erlina bisa berikan kepada orang tua agar terdorong melaksanakan perannya untuk kesehatan dasar pada anak-anak mereka? Silakan Ibu Erlina. Ya, ini pesan akhir kan? Pesan kunci mungkin agar ibu-ibu orang tua terdorong. Ya, ibu-ibu, ya para orang tua yang kami cintai ya. Kalau kita sudah lihat dari awal pembicaraan kita bahwa imunisasi itu sangat penting untuk masa depan anak ya, maka apalagi membawa dampak besar ya bagi kesehatan putra-putri kita sebagai putra-putri bangsa yang besar ini, maka kita minta agar peduli ya, setiap orang tua harus betul-betul concern dengan kondisi kesehatan anaknya masing-masing ya, karena dari dalam kita akan menjadi berkat bagi orang lain ya kan. Kalau kita sehat, kita juga akan menjadi berkat bagi orang lain supaya mereka juga sehat. Kalau mereka sehat, maka akan terjadi masyarakat sehat. Masyarakat sehat, maka bangsa Indonesia pasti sehat dan juga sejahtera ya. Jadi ini pesan kami, ayo tolong bawa anak-anak yang belum diimunisasi sampai hari ini, jangan takut ya. Kalau misalnya kurang informasi, silakan langsung bertanya kepada petugas kesehatan yang ada dekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu ya, fasilitas puskesmas. Tanya saja, jangan malu-malu ya. Tanya, ini anak saya nih mau diimunisasi nih MR, ini baik atau tidak ya? Ini apa manfaatnya? Kalau seandainya belum sampai pesan ini kepada Bapak Ibu, silakan tanya saja ya. Pasti akan dijawab ya. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Ibu Damiana. Gimana pesan yang Ibu ingin berikan kepada orang tua di luar sana yang masih di atas awang-awang terkait dengan imunisasi MR pada anak? Silakan Ibu. Oke, baik, terima kasih. Ini bukan hanya MR tapi secara keseluruhan ya, secara karena keseluruhan. Berdasarkan hasil tadi survei ya, masih banyak yang belum mengetahui pentingnya imunisasi ya. Jadi jangan takut para sahabat kreatif di rumah bahwa imunisasi itu sangat baik untuk anak-anak kita. Seperti tadi, ini sangat akan mencegah terjadinya kasus-kasus KLB ya, kejadian luar biasa akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dan imunisasi. Dan tentunya peran ini bukan hanya peran dari petugas kesehatan sendiri, tetapi ini sangat kita harapkan dukungan juga dari seluruh pihak ya, baik dari pemerintah, dari para NGO atau dari para tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi kita berharap semua kita satu padu untuk mendukung pelaksanaan suksesnya pelaksanaan program imunisasi, dan khususnya ini adalah pelaksanaan yang sudah dilakukan dari dulu ya, dari imunisasi. Jadi kita harapkan agar anak jadwalnya dilakukan imunisasi agar bawa anaknya ke posyandu atau ke vaskes terdekat. Baik, berarti pesan untuk para orang tua di luar sana maupun sobat kreatif yang mendengarkan siaran hari ini, yakni peduli terhadap kesehatan anak, adanya kesadaran di dalam diri untuk kesehatan anak itu sendiri, dan pentingnya membawa anak tersebut ke layanan fasilitas kesehatan terdekat. Tidak perlu terlalu jauh-jauh, yang ada sekitar kita, kader-kader itu bisa langsung berkomunikasi. Dan juga pesan dari Ibu Damiana tadi, imunisasi ini sangat baik, terutama dalam mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk
karena membentuk sistem imun di dalam tubuh anak itu sendiri, sehingga anak akan terjauhi dari penyakit-penyakit yang membahayakan anak itu sendiri. Dan perlu untuk pelibatan semua pihak, peran semua pihak untuk terlibat dalam informasi terkait dengan imunisasi MR ini, sehingga setiap orang yang mendengarkan imunisasi ini yang baik untuk anak dapat memberikan informasi kepada orang lain lagi. Jadi informasi itu bukan tertanam pada diri sendiri, melainkan dibagikan, bukan hanya petugas kesehatan, bukan hanya kader kesehatan, tetapi kita semua masyarakat Indonesia yang pengen sehat, anaknya pengen sehat, keluarganya sejahtera dan sehat, bisa langsung mengunjungi fasilitas terdekat, fasilitas kesehatan itu sendiri. Dan jangan perlu takut terkait dengan imunisasi ini, karena imunisasi ini lagi-lagi baik untuk kita semua maupun anak-anak itu sendiri. Baik sahabat kreatif, tak terasa diskusi kita sudah hampir 1 jam. Senang sekali rasanya bisa mendengarkan sharing cerita terkait dengan peran orang tua terkait dengan imunisasi MR itu sendiri. Mary pribadi dapat banyak insight. Semoga sahabat kreatif yang mendengarkan siaran ini juga mendapatkan insight yang sama, dan kemudian bisa membagikan informasi ini kepada keluarga, kepada orang tua, kepada kita semua yang teman-teman temui, yang teman-teman ingin bagikan. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada narasumber yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih ya untuk untuk Mary yang ya. luar biasa. Terima kasih sahabat kreatif yang sudah sedia mendengar dengan baik. Ya, terima kasih juga, dan perlu diingat bersama sahabat kreatif semua bahwa PKBI NTT sedang membuka layanan konseling yang bisa diakses oleh siapa saja dan dilayani oleh psikolog klinis dan konselor, serta dijamin kerahasiaannya. Teman-teman bisa menghubungi Instagram PKBI NTT, Center PKBI NTT, dan Forum Remaja PKBI NTT. Terima kasih banyak RRI Pro 2 Kupang atas kesempatannya. Kita ketemu di Numpang Nampang selanjutnya. Mary pamit, bye-bye. Bye-bye. Kamu baru saja mendengarkan Numpang Nampang Pro 2 FM Kupang. Gimana? Seru kan pembahasannya? Nantikan Numpang Nampang bersama anak muda dan komunitas kreatif lainnya hanya di FM 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, suara kreativitas.